Lebih meriah lagi tepuk tangannya teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hukum Trisakti. Selamat malam pemirsa. Dari BHS yang terang ya malam hari ini ya, kombinasi batik jacquard warna biru. Alma mater teman-teman Fakultas Hukum Trisakti, mana suaranya? Ada yang tertarik profesi jadi hakim? Siapa yang mau jadi hakim? Gajinya gede loh. Wah mau, gitu dong, belak-belakan saja. Kalau mau omongkan dari sekarang, tapi kalau nakal siap-siap disikat. Karena Prabowo ingin hakim sebagai benteng terakhir hukum di Republik ini tidak tergoyahkan, tidak bisa dibeli sama sekali. Kami menghadirkan yang malam hari ini datang, wah ini para praktisi hukum, ada ketua komisi, para profesor, ada juga hakim tinggi. Kami sapa terlebih dahulu yang jauh di sana, yang tidak gabung di studio, ada Profesor Hakristuti Hakrisnowo, Guru Besar Universitas Indonesia. Semoga nanti Prof sinyalnya aman, bisa gabung sama kita Prof ya. Dengan latar belakang pantai bisa dilihat Bapak-Bapak, ternyata guru besar perlu healing juga ya. Bukan hakim yang butuh liburan. Ini juga nih Prof Tuti. Terima kasih banyak. Kami juga menghadirkan ada Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Sehat Bang Habibur Rahman. Ini kalau Pak Ketua di DPR kami juga manggilnya yang terhormat ya. Yang mulia Pak Habibur Rahman. Kemudian kami juga menghadirkan pakar hukum pidana Unhas Prof Said Karim. Malam Prof Said Karim. Assalamualaikum, selamat malam. Dari mana Prof? Kami dengar jauh-jauh dari Sulawesi ya Prof ya? Dari Makassar. Langsung terbang ke Jakarta demi catatan demokrasi. Terima kasih banyak Siap. Prof. Kami juga menghadirkan Prof Binsar Gultom, Hakim Tinggi Jakarta. Selamat malam. Kalau sering lihat yang di TV, nonton kasus-kasus yang breaking news, Prof Binsar Gultom nih, yang kadang sangar juga statementnya ya. Terima kasih banyak Prof Binsar Gultom. Ada juga praktisi hukum Bapak Luhut Pangaribuan. Selamat malam Bang Luhut. Selamat malam. Kami juga menghadirkan mantan Ketua Komisi Yudisial, bukan dari Jakarta domisilinya, tapi dari Yogyakarta. Kita terbangkan ke Jakarta, Pak Suparman Marzuki. Selamat malam. Malam. Dan juga ada mantan Hakim Agung Mahkamah Agung, Prof Gayus Lumbun. Selamat malam Prof Gayus. Boleh Prof kita cek audionya Prof Gayus? Ya, selamat malam. Siap, saya ingin satu pertanyaan yang dijawab oleh semua narasumber yang ada di sini, yang tentunya sangat paham betul bagaimana proses menelaah kasus, kemudian membaca sampai akhirnya memutuskan perkara. Layak tidak gaji hakim dinaikkan secara signifikan? Boleh ke Pak Binsar Gultom dulu Pak. Bersuara lebih dulu Pak. Layak tidak menurut Bapak kenaikan signifikan ini? Karena tadi Pak sebelum kami on air, ada hakim-hakim ad hoc di Indonesia yang nelpon bahwa Mas ternyata gaji hakim ad hoc tidak masuk dalam kategori yang dinaikkan. Padahal perannya kunci untuk memberantas kasus korupsi. Pak Binsar Gultom. Baik, ini dengar ya. Dengar jelas Pak. Terima kasih pemirsa yang budiman. Saya mungkin bisa menyampaikan sepintas kenaikan gaji yang dimaksud seperti apa. Oke. Jadi di sini bukan tunjangan ya yang naik, tetapi gaji pokok. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, gaji pokok hakim terendah. Kalau berkeluarga dia sekitar 3.119.984. Ini berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024. Nah, kemudian kalau diasumsikan setelah pengumuman kenaikan gaji pokok yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yang paling junior 280% itu, akhirnya menjadi 8.735.865. Ini yang sudah punya istri dan anak. Yang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga. Nah, jadi di sini ada kenaikan gaji 5.500.000 sekian. Lalu kalau gaji pokok golongan tertinggi senior, pengalaman 32 tahun, golongan 4E seperti saya ini. Ini nggak apa-apa kita ya, bukan soal gaji aman Pak ya? Ya, ini memang sudah ada tabelnya di sini, daftar gaji pokok. Jadi tunjangan tidak naik sama sekali. Nah, kalau yang sudah juga berkeluarga, itu gaji pokoknya berdasarkan PP 4424 itu sebesar 7.137.984. Ya. Lalu jika dinaikkan gajinya 280%, maka yang sudah berkeluarga tadi menjadi 19.886.355. Apakah perlu take home pay? Saya sampaikan. Perlu Pak. Nah, take home pay gaji yang paling senior itu akhirnya 46.800.000 ditambah 19.986 sekian menjadi 66.786 lebih. Inilah take on home pay. Sedangkan untuk hakim yang junior 0 tahun itu akhirnya terima take home pay 20.633. Dari sebelumnya 15.019.984 berdasarkan PP 44 tahun 2024. Ya, dan kami sebelumnya seperti saya ini menerima gaji sebelumnya 53.937. Dengan masa pengabdian 30 tahun lebih golongan 4E. 34 sudah paling senior lah. Nah, karena itulah tapi maaf nih. Saya boleh bantu sambil memegang map warna kuning, ya. Pak? Terakhir, boleh sambil perlihatkan ya, Pak Binsar ya, sambil kita perlihatkan Pak ya. Ya. Jadi catatan, ini kenaikan gaji pokok untuk golongan senior itu 12.800.000 sekian. Nah, masa pensiun, ya, jika janji kenaikan gaji oleh Presiden Prabowo dipenuhi, gaji yang diterima para pensiunan hakim 75%. Menjadi 19.986 sekian kali 75% terima 14.980.9766. Ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya nanti peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, catatan kami di sini diharapkan terhitung masa berlakunya masa pensiun gaji pokok hakim itu jika berkenan pemerintah itu dilakukan bersifat mundur, yaitu minimal sejak awal tahun 2025. Kemudian IPAPSI, Ikatan Panitra, Sekretaris, tadi sempat memberikan satu statement kepada kami memang didukung oleh Pengadilan Tinggi dan semua hakim-hakim. Begini usul mereka, sehebat apapun hakim menjatuhkan vonis, apabila pelaksanaan administrasi dan eksekutorialnya macet, maka hukum kehilangan makna substantif. Disinilah fungsi panitera dan jurusita menjadi instrumental vital. Jadi kalau Bapak Presiden Prabowo mengatakan sabar PNS di lingkungan Badan Peradilan di bawah MA, ya kiranya jangan terlalu lama sabarnya. Supaya jangan terjadi kecemburuan atau disparitas gaji. Karena mereka juga menyatakan gajinya, tunjangan panitera Panmut terakhir ini, panitera PT Rp3.250.000, Panmut PT Rp540.000,
Panitera pengganti PT Rp460.000. Panitera PN 2025. Baik. Panmut PN Rp470.000. PPPN Rp375.000. Angkanya sangat detail dari Pak Binsar. Ya. Itu betul-betul kami anggap transparan Pak di hadapan publik. Ya. Tapi pertanyaannya Pak, Siap. kalau soal cukup tinggi atau rendah kan relatif ya Pak ya sifatnya. Sangat relatif. Menurut Bapak apakah ketika sudah diberikan nominal yang besar tidak akan lagi tergoda Pak? Nah, Soalnya tadi saja Pak, kami tadi sore itu kaget Pak. Ada konvers di Kejagung itu kasus CPO, uang dijejerkan 11 triliun. Baru kali itu kami lihat tumpukan uang Pak. Mungkin dalam sejarah Indonesia sebanyak itu ternyata. Lembaran uang 11 triliun. Hakim tergoda nggak Pak ketika nominal sogokan, main mata agar perkaranya lepas atau onslak? Nah, kalau boleh saya berpendapat, ini hakim aktif dan saya sudah sering di tempat-tempat kota besar. Memang godaannya cukup karena pernah saya juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Godaannya cukup menggiurkan maksudnya? Cukup kalau tidak kuat iman. Makanya pertama saya katakan sebenarnya hakim itu haruslah panggilan jiwa dulu. Kalau melamar adik-adik mau jadi hakim, harus ada panggilan jiwa. Uang jumlah berapapun itu tidak jaminan integritas terjamin. Akan tetapi dengan adanya kenaikan gaji yang signifikan menurut kami, karena menurut PP 94 tahun 2012 dulu sangat rendah sekali, baru dinaikkan PP 44 2024. Jadi baru kali ini merasakan setelah beliau Bapak Presiden Prabowo mengambil terobosan. Nah, kami harus mengapresiasi ini, pengumuman ini. Semoga tidak terlalu lama lagi. Ada pesan waktu pembinaan Ketua Mahkamah Agung di gedung Mahkamah Agung waktu itu kepada kami semua hakim-hakim se-DKI, supaya siapapun di antara kami hakim setelah kenaikan gaji ini melakukan tindak pidana atau tercela, perbuatan tercela, jangankan Rp100.000 pun akan terus diproses, diusut. Karena itulah memang sangat diperlukan sekarang ini pengawasan yang ketat, baik dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung daripada pun Komisi Judisial. Nah, beliau Bapak Suparman ada di sini. Tetapi ada yang saya lihat di sini, saya baca-baca pasal 13 huruf B Undang-Undang 18 tahun 2011 tentang Komisi Judisial. Luhurnya wewenang daripada Komisi Judisial itu adalah menjaga, menegakkan harkat martabat keluhuran hakim itu sendiri. Nah, kalau begitu di sini diperlukan satu prinsip preventif sebelum hakim itu tertangkap. Jangan setelah sudah ditangkap, gitu, ditahan, baru sibuk melakukan dari mana ini, mengapa begini. Ini yang tidak tepat. Tapi supaya jangan saya semua ini sebenarnya masih panjang ini, saya lebih bagus atau masih perlu? Kita beralih dulu, boleh beralih ya Pak dulu. Kita boleh ke Pak Ya. Suparman dulu. Pak Suparman, Ya, KY sudah disenggol-senggol demikian. ini Pak. Apakah menurut Anda ketika Terima gaji kasih. hakim sekarang diputus sudah belasan tahun mereka tidak mendapatkan kenaikan gaji? Sekarang momentum yang tepat agar mereka tidak lagi tergoda. Tadi yang penting cukup iman kalau versi Pak Binsar Gultom tadi. Iya, jadi pertama saya sejak lama ya selalu mengapresiasi dan ikut memperjuangkan kesejahteraan hakim. Jadi tahun 2012 kita bersama-sama dengan sejumlah hakim muda waktu itu Pak Binsar ya meminta pada pemerintah zaman Pak SBY agar ada peningkatan kesejahteraan hakim. Keluar PP 94 tahun 2012. Ada kenaikan cukup baik lah, cukup signifikan lah waktu itu. Karena hakim yang baru bekerja 7 tahunan waktu itu, mereka hanya akan bawa pulang take home pay ya, sekitar 13-an juta. Dan setelah ada kenaikan itu mereka bisa bawa pulang 20-an juta ya. Ini ada kenaikan. Dan sekarang Pak Prabowo menaikkan kembali. Ini satu hal yang harus
apresiasi, dihormati, diterima. Karena memang itu kewajiban negara. Negara itu wajib mensejahterakan profesi-profesi yang sangat rentan, terutama hakim. Tapi kenaikan gaji maupun kenaikan take home pay itu bukan dimaksudkan untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menyimpang dari kewenangannya. Bukan, tujuannya bukan untuk menjamin. Itu kewajiban negara untuk apa? Untuk mencegah, menjaga, mengkondisikan hakim agar hidupnya lebih safety, agar pikirannya lebih sehat. Ketika ada halangan kesehatan macam-macam, nggak ada pikiran kemana-mana, ya kan? Karena Coba, setiap Pak Suparman, coba kami cerna secara baik-baik agar hidupnya lebih sehat ya, Pak Suparman ya. Dilanjutkan Pak, coba. Ya jadi begini, saya kasih ilustrasi saja. Pada tahun 2000, saya masih ingat persis, 2013, ada seorang hakim muda, baru 7 tahun jadi hakim, ditempatkan di sekitar Nusa Tenggara Timur sana. Anak dan istrinya ada di Jawa Timur. Suatu ketika dia mendapatkan berita anaknya berusia 2 tahun itu masuk rumah sakit DB. Sudah tidak ada lagi uang untuk pulang ke kampung. Kita bisa bayangkan sudah berkeluarga, kalau anak yang sakit itu gelap. Iya kan, kita pengen segera untuk tiba di tempat. Saya nggak punya apa-apa lagi. Mau datang ke koperasi, sudah nggak ada duit, sudah habis untuk pinjaman. Akhirnya dia pinjam uang dari seseorang. Belakangan diketahui, seseorang yang meminjami uang ini adalah orang yang sedang berperkara padanya. Dan dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Karena jasa baik kawannya dipinjamkanlah uang 7 juta. Kepada yang bersangkutan untuk bisa pulang ke Madiun waktu itu. Nah, ada satu situasi yang membuat dia nggak bisa mengontrol, dan itu juga bukan suap, karena dia menerima pinjaman, tetapi ini kan sensitivitasnya tinggi. Dia menerima uang laporannya dari seseorang yang sedang berperkara dan dia hakimnya. Dilema. Dari situ problemnya. Jadi kalau take home pay hakim ini besar, hal-hal semacam ini tentu akan jauh lebih rasional dia jalankan. Tapi Pak Suparman mengamini bahwa bukan jaminan ketika gajinya besar, take home pay sampai 66 juta tadi Pak Binsar, bahwa ia akan bebas dari godaan itu. Sesaat Bukan lagi jaminan. Bapak, kita akan jeda terlebih dahulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.